Shalom Bapak Ibu dan para pemuda gereja yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 25 Desember 2021, saya Pendeta Nusliu bersama dengan Ibu Nana, istri saya, dan anak kami Kevin Liur mengajak kita untuk bersatu teduh dengan pola 4M. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau beri, dan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar firman ini boleh menjadi satu kuasa yang mengubah hidup kami dan memberi hikmat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dari Filipi 4 ayat 7 dengan tema damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Dede, dalam ayat ini apakah yang melampaui segala akal itu? Yang melampaui segala akal adalah damai sejahtera Allah. Mami, apakah yang dikerjakan oleh damai sejahtera Allah dan di dalam nama siapa? Damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Pak, apa maksudnya damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan akal itu ialah kemampuan manusia untuk menganalisa, menilai, menalar, memahami sesuatu, memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, dan bahkan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kemampuan otak manusia itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kecerdikannya, pengetahuannya, pengalamannya, dan memang manusia seringkali mengandalkan akalnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu itu sering dianalisa, apakah ini logis dan rasional menurut standar manusia. Tetapi ada hal-hal di dunia ini yang secara akal tidak bisa kita hadapi atau selesaikan. Misalnya apa, Pak? Ya, misalnya selama 2 tahun ini di seluruh dunia kita mengalami pandemi virus COVID-19. Dan itu membuat banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan orang-orang yang dicintai, bahkan kehilangan segala sesuatu yang sangat diandalkan. Nah, berdasarkan akal manusia, situasi-situasi semacam ini dapat membuat banyak orang menderita, terpuruk, mati kekurangan, kelaparan, kesedihan. Ya, tetapi kita juga mendengar begitu banyak orang yang percaya dan menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dikuatkan, hidup mereka terpelihara selama masa pandemi. Karena apa? Karena ketakutan dan kepanikan membuat banyak orang bisa bercerai, orang bertengkar, meninggalkan keluarga. Tetapi orang-orang yang mengalami Kristus selalu mengalami damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang terpuruk ini. Dan itu contoh konkret bagaimana damai sejahtera Allah melampaui akal manusia. Jadi damai sejahtera Allah itu apa, Pak? Nah, bahasa Ibrani istilah yang digunakan yaitu shalom. Sedangkan bahasa Yunaninya itu eirene. Nah, kata ini bukan sekedar menunjuk kepada ketiadaan perang dan pertentangan. Tapi makna dasarnya ialah ada keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan bahkan keberhasilan di segala bidang.
kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 31, damai sejahtera Allah itu, kesejahteraan seluruh ciptaan itu terungkap dalam istilah yang sangat menarik, yaitu Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tetapi karena pemberontakan manusia jatuh dalam dosa, sehingga mereka kehilangan damai sejahtera Allah. Dunia yang tentram, yang damai dan sejahtera, utuh, selaras, sempurna yang digambarkan di Kejadian 1 dan 2 sepertinya tidak ditemui lagi dalam dunia modern ini. Tetapi kita bersyukur kepada Allah karena Allah memulihkan damai sejahteranya melalui pribadi Yesus Kristus. Yesus sudah dinubuatkan sebagai Raja Shalom. Dia lahir dan pada waktu itu para malaikat mengumandangkan bahwa damai sejahtera Allah telah turun ke bumi. Dalam pelayanan Yesus memberitakan damai sejahtera Allah bagi manusia. Sebelum ia disalibkan, ia meninggalkan damai sejahtera kepada murid-murid. Bahkan ketika ia bangkit, ia menyapa murid-muridnya dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Keadaan dunia di luar hidup kita bisa saja membuat kita takut. Namun selama hati dan pikiran kita dipelihara oleh damai sejahtera Allah, kita akan mampu menjalani hari-hari hidup kita di dunia yang menakutkan ini. Yang kedua, kata memelihara dalam bahasa Yunani artinya sebuah istilah militer, yaitu menjaga dan membentengi. Nah, kiasan ini dipakai Paulus untuk melukiskan bahwa damai sejahtera Allah itu sebagai seorang pengawal yang bertugas menjaga di gerbang kehidupan batinnya seseorang. Dan hal itu hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan yang kita renungkan dan lakukan setiap hari. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa komitmen kita? Coba Dede. Dede akan merenungkan firman Tuhan dalam pikiran Dede, dan juga Dede dalam hati Dede, serta mentaati firman-Nya dalam hidup Dede sehari-hari. Mami bagaimana? Ya, Mami akan terus mengizinkan damai sejahtera Allah itu menjaga dan membentengi hati dan pikiran Mami, agar segala ketakutan dan hal-hal buruk di dunia ini tidak akan merusak pengharapan Mami kepada Kristus, Raja Shalom. Mami juga akan berpegang teguh pada firman Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian Mami sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudaraku, pas hari ini kita merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Shalom itu. Sekalipun selama 2 tahun berturut-turut kita merayakannya secara terbatas, tapi kita juga dalam beberapa hari ke depan akan segera mengakhiri tahun 2021. Itu semua karena anugerah Tuhan sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok atau tahun depan. Semuanya serba tidak pasti. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa damai sejahtera Allah selalu tersedia bagi kita. Izinkanlah damai sejahtera itu memelihara, menjaga, membentengi hati dan pikiran kita dari segala ketakutan, kekhawatiran, dan apapun juga. Ada banyak analisa, prediksi para ahli yang bisa saja membuat kita takut dan khawatir. Ada banyak tips-tips yang ditawarkan agar kita lebih berhasil di tahun depan. Namun damai sejahtera Allah jauh melampaui semua perencanaan cermat dan gagasan cemerlang kita untuk mengatasi kekhawatiran kita. Karena sumber damai sejahtera Allah adalah Yesus Kristus Raja Shalom, firman yang hidup, Sang Immanuel. Saya, Pendeta Nusliur bersama keluarga saya, kami mengucapkan Selamat Natal Kristus tahun 2021. Dan selamat mengakhiri tahun 2021, memasuki tahun pengharapan 2022. Tuhan Yesus Raja Shalom senantiasa beserta kita dan membentengi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena damai sejahtera Allah yang Kau anugerahkan buat kami, umat-Mu. Biarlah setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini memiliki komitmen yang sama untuk mengisi hati dan pikiran dengan firman, sehingga firman Allah itu membentengi
hati dan pikiran dari segala yang jahat. Kami bersyukur boleh merayakan Natal Kristus di tahun 2021. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.